Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Galatia Agastya Warsana dari SMA Negeri 1 Klaten. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan pendapat saya terkait MOSI. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Potensi maritim. Mari kita ingat bersama, Indonesia merupakan negara dengan potensi kelautan yang luar biasa. Dan posisi Indonesia berada di jalur laut bisnis internasional dengan segudang potensi keanekaragaman hayati bawah lautnya. Hal itulah yang membuat Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Mengenai MOSI, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya setuju dengan MOSI ini. Tapi sebelum itu, marilah kita mendefinisikan apa itu ekonomi biru. Secara singkat, ekonomi biru adalah konsep yang menggabungkan pemanfaatan sumber daya laut dengan pendekatan berkelanjutan. Dan tujuan dari ekonomi biru adalah 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, memajukan kesejahteraan masyarakat, melestarikan ekosistem laut, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Saya setuju dengan pernyataan bahwa saya tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Karena menurut saya, Indonesia masih belum siap jika perekonomiannya 100% ditumpukan pada ekonomi biru. Hal ini bertentangan dengan kondisi alam Indonesia yang masih banyak sektor lainnya di luar sektor kelautan dan perikanan. Jika kita bertumpu pada satu fokus, yaitu kelautan dan perikanan, tentu di sektor-sektor lain kita kurang maksimal dalam pengembangannya dan akan menciptakan masalah-masalah baru jika sektor lainnya tidak dimanfaatkan. Dan selanjutnya, marilah kita melihat secara nyata bahwa dalam kelautan Indonesia masih terdapat kecacatan-kecacatan yang terjadi. Kita akan melihat beberapa contohnya. Yang pertama adalah masih banyak kita jumpai masyarakat Indonesia yang masih mempraktekkan korupsi. Angka korupsi di Indonesia masihlah sangat banyak. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Kita ambil contoh, MH sebagai tersangka korupsi secara bersama-sama dalam kerjasama pembelian dan penjualan ikan tenggiri steak antara PT Ikan Laut Indonesia dan PT Perikanan Nusantara Persero Surabaya. Hal ini sudah cukup memperlihatkan bahwa di bidang kelautan saja Indonesia masih belum terakomodasi dengan 100%. Jika kita menjalankan ekonomi biru, namun praktek korupsi masih banyak dilakukan, hal itu tentu saja menambah kerugian negara. Dan selanjutnya adalah keamanan laut Indonesia yang masih rendah. Setiap harinya kita dapat melihat berita yang menunjukkan bahwa illegal fishing masih terjadi di Indonesia. Negara Indonesia dirugikan sebesar 20 triliun per tahun karena illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal dari kapal negara lain. Kita tentunya harus memperhatikan hal tersebut. Kita harus memperhatikan illegal fishing yang masih marak sebelum kita beranjak ke ranah ekonomi biru. Mengapa? Karena jika kita masih terus melaksanakan ekonomi biru, namun di sisi lain illegal fishing masih banyak dilakukan, tentu saja negara akan dirugikan secara lebih banyak karena dari keduanya dana yang dikucurkan sangatlah banyak. Dan selanjutnya adalah jika kita menerapkan ekonomi biru, marginalisasi terhadap nelayan-nelayan domestik akan semakin besar angkanya. Bayangkan saja, mereka yang setiap hari harus pergi ke pantai untuk mencari ikan, tiba-tiba dibatasi kuotanya untuk menangkap ikan. Hal ini terjadi bukan karena sesuatu, namun jika adanya ekonomi biru, maka kuota yang diberikan kepada nelayan domestik akan lebih berkurang. Maka dari itu akan timbullah masalah-masalah ekonomi yang baru karena
rantai mata pencaharian nelayan domestik akan dibatasi. Nah, hal itu merupakan salah satu contoh bahwa ekonomi biru belum siap dicanangkan di Indonesia. Ekonomi biru belum siap untuk ditetapkan Indonesia. Maka dari itu, sebagai pemerintah kita harus memperbaiki 3 hal tersebut. Terima kasih.